Yeay, halo guys, balik lagi channel gue Chris Luki, channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke Baekhyun guys, karena ini banyak banget setelah gue nge-react yang Bambi. Teman-teman juga kasih rekomendasi untuk didengerin playlistnya. Ini salah satu dari album yang baru guys, yang Bambi ini guys. Ini yang All I Got. Gue penasaran, katanya banyak di DM Instagram gue bilang nih bahwa Baekhyun ini vokalnya gokil banget di sini guys. Jadi gue jujur gue penasaran guys, karena selama ini gue take vokal itu memang mengalami kesulitan untuk beberapa lagu guys ya. Nah Baekhyun ini waktu gue nge-react yang Bambi itu dia perfect banget menurut gue guys. Dia nge-take dari segala teknis itu dikeluarin. Jadi gue penasaran sama yang All I Got ini teknik apa lagi. Walaupun gue bukan vokalis, gue jadi gak bisa menjelaskan secara teknis ya guys ya. Tapi gue lebih menjelaskan mungkin dari segi gimana ya, dari segi recordingnya kali guys ya, terus sama adlib yang ditambahin, terus dia mungkin dia bagian dari ada masukan juga guys di proses recordingnya juga guys. Jadi gue penasaran banget. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Ceplok. Nah nih guys, ini gue udah buka nih guys, Baekhyun yang All I Got guys. Cuman gue dapat link dari teman-teman tuh yang lebih ke apa color coded ya. Color coded ya, tulisannya color coded guys ya. Oke nih gue langsung react guys tanpa basa-basi ini dari album Bambi Baekhyun yang All I Got guys. Kita denger lagunya seperti apa. Let's go guys, ceplok. Oke 6/8. Soundnya sih sound elektrik semua guys ya. Nah lo guys, lihat nih guys, baru mulai guys. Nah guys, ini gue mau menjelasin sedikit nih guys nih. Untuk take vokal kayak begini guys, memang butuh vokalis yang bagus dan mikrofon yang bagus guys. Kenapa? Untuk capture, ini dia sedikit berteriak guys. Kendalanya kalau misalnya kita sebagai operator guys, mikrofon yang mahal itu dia punya sound pressure level tuh yang tergantung lah guys, dynamic range-nya seberapa. Nah ketika dia berteriak itu takutnya nimbulin peak namanya guys. Apalagi kalau sekarang kita rekaman di dunia digital yang bisa dibilang hybrid juga guys, pakai analog sama digital. Nah vokal-vokal yang berteriak pakai begini barusan tadi guys, itu rawan yang namanya distortion clipping guys. Nah ini coba Baekhyun gue pengen denger sekali lagi guys, dia kena harmonic distortion atau peak distortion apa gimana, digital clipping ya guys ya. Nah kalian bisa dengar nggak guys? Ini Baekhyun berarti ngambilnya vokalnya tuh rada deket ke mikrofon. Kenapa guys? Ini karena gue ngeliat roomnya nggak berasa guys. Nih cukup kering di sini. Nih guys, 2, 3. Karena harmonic distortion dikit ya. Dari preamp atau nggak dari mikrofon nih. Wow, riff and runs guys. Nice. Scene-nya keren guys di belakangnya itu. Oke. Wow, gokil. Nah guys, ini irama 6/8 guys. Dia juga banyak kalimat guys ya. Ini rawan yang namanya sebenarnya tempo guys. Memang bisa diediting lagi di post production guys ya. Cuman di rekaman itu guys, gue udah pernah sering bilang rekaman kalau bisa kita harus dapat sumber yang bagus banget guys. Nah Baekhyun ini kayaknya sumbernya udah bagus banget guys. Jadi tempo, tone-nya apa sama dia punya pitch itu menurut gue perfect banget guys. Sejauh ini. Wah asik tuh yang ada pep ngedelay di situ. Gitar ya. Ini gitarnya juga pakai suara-suara bridge. Jadi rada cempreng guys, middle suaranya. Gila itu guys. Ini tekniknya mungkin banyak guys ya. Ada yang falset, ada yang head voice. Kalau gue feeling gue ya guys ya, walaupun gue memang bukan vokalis nih. Di sini guys. Nah aja. Tone-nya perfect banget guys. Gokil sih Baekhyun. Oke, bikin vokal masuk di sini guys ya. Coba nih, impactnya itu dari mana nih guys? Oke, suara bawah sama harmoni ya, atas ada. Rada legato ya guys ya, asik ya. Oke
Oke, itu jatuhnya adlibs guys ya. Dia pakai 2 track guys ya. Satu masih sustain, dia masuk lagi deh. Nih di sini. Kayak Canon. Nih. Nah ya, kayak Canon di situ ya. Pecah lagi di sini harmoni. Nice. Ini tujuan kayak harmoni di beberapa tempat guys ya. Ini sebenarnya sebuah teknik juga guys untuk teknik mixing. Tujuannya apa? Mempertegas kalimat tersebut sama dia membuat excitement ke part itu guys. Ini salah satunya di part first biar dia nggak boring dan kita punya dynamic lagunya tuh berasa guys di sini guys. Nih. Kalau nggak bisa boring guys. Tuh. Di dropin dulu, kick nggak masuk ya guys ya. Nice. Nah, baru masuk lagi. Biar beratnya turun dan naik lagi. Oh nice. Aransemennya bagus guys. Oh. Ini vokalnya juga saturasi banget guys, saturate banget guys ya. Jadi kalian bisa dengar tuh ada overtone di apa? Ini fundamental tone-nya guys, misalkan vokal di 200 atau enggak di bodinya vokal. Tapi ada harmonic distortion tuh di sekitar 10.000, ada kayak gitu guys. Kalau kalian perhatiin detailing ini oke, gue suka banget mixingnya guys. Jadi ada saturasinya, harmonic distortion. Tuh. Jadi kayak kesannya kayak hancur guys. Jadi exciting gitu loh suaranya. Gila suaranya diembat-embat kayak gitu semua guys ya. Bacon. Nih. Wow. Udah sama delay-nya asik banget guys. Delay-nya wow. Nih. Perhatiin guys. Nih ya. Lebih slapback guys. Feedbacknya banyak sih. Gila ya guys ya. Maksudnya ini lagu padat dengan notasi vokal yang naik turun guys ya. Ini range-nya lumayan banyak nih guys. Tone secara oktav guys ya. Jadi oktavnya mungkin dia bisa mencakup 4 oktav, 5 oktav mungkin gue nggak tahu karena ini lumayan lebar menurut gue. Dan ini gue nggak dengar ini sebuah hal yang berisik guys, tapi lebih ke amaze gue denger ini guys di bagian sini guys. Nih. Wow, ini gila sih bikin. Nih. Perfect. Itu ngeteknya asik guys. Perfect banget ngeteknya. Oh nice. R&B banget ya. Asik banget. Bassnya. Nice. Ada aksen di sini. Dan notasinya tuh setiap bagian nih guys ya. Dia nggak mengulang guys. Tapi sesuatu hal yang baru walaupun dia accenting semua ya. Tapi itu notasinya referensinya notnya tuh beda-beda guys. Gue suka ya guys. Jadi nggak boring kita dengernya. Sebuah improvisasi. Tuh dia. Gila. Wow, Baekhyun. Gila nge-chord enak banget guys ya. Guys soalnya chord tuh ada misalkan kita ambil chord A minor misalkan guys ya. Contoh A minor. Di situ ada beberapa not guys untuk menjadi chordnya guys ya. Tapi dia ngambil tuh di 6-nya, di 4-nya. Jadi itu dia punya kayak semacam apa? Tension di situ guys. Gue suka banget nih. Tuh. Pemilihan notnya bagus banget guys. Wah kacau nih. Baekhyun album yang ini kacau guys. Dan yang gue suka ya guys ya, ini nggak terlalu stereo guys. Dia lebih cenderung lebih kayak mono suaranya. Jadi nggak terlalu lebar guys nih. Fokus ke vokal jadi. Iya backingnya juga nggak cenderung lebar guys. Wih itu apaan? Guys. Wow itu whistle ya. Whistle tuh kayak overtone lagi guys. Jadi beberapa oktav dari nada high note ada oktavnya lagi guys. Itu biasanya itu Mariah Carey. Ini cowok guys, Mariah Carey cewek. Ini suaranya gila kayak suling bambu guys. Nih. Gila. Wow, itu vokal. Buset. Wow, gila nih Baekhyun di sini. Wah, ini orang emang skillful guys.
Serius guys, gue udah bertahun-tahun gue nanganin beratus-ratus bahkan ribuan vokalis guys yang rekaman di studio gue guys. Gue nggak nemu yang bisa reference perfect kayak begini guys. Ada beberapa orang yang bisa perfect, cuman dia butuh tuning dan biasanya ada cracking yang perlu kita editing ulang dan segala macam. Gue nggak tahu ini dialami sama Baekhyun juga apa enggak. Ini karena ini cukup sulit lagunya guys. Dia nggak mungkin satu kali take nih guys. Ini pasti ada beberapa yang namanya part-part take ya guys. Mungkin part 1 vokalnya untuk vokal yang mana, vokal yang mana, yang vokal yang mana. Nah biasanya kita sebagai operator biasanya kita pakai beberapa track guys. Vokal yang lebih cenderung kecil suaranya, kita akan bikin satu track sendiri karena kita bisa EQ kompres satu rate di situ satu track. Tapi ketika yang vokal yang lebih high note itu biasanya dia punya fundamental frekuensi yang berbeda guys. Jadi kita punya treatment berbeda di beda yang track nih guys. Ini salah satunya di lagu Baekhyun yang ini guys. Ini gila sih. Gokil ya. Makanya kalian bisa dengar suaranya Baekhyun tuh dari awal sampai habis tuh lebih stabil guys ya. Karena ini beda treatment loh guys untuk treatment suara yang rendah karena itu mempengaruhi dari segala macam aspek guys. Kayak misalkan kalian berteriak pasti ruangan yang ada di itu akan diserap sama mikrofon juga guys. Itu makanya kita harus tekniknya akhirnya kita biasanya duplicate dia punya track, kita treatment dengan hal yang beda secara EQ dan kompresor guys karena treatmentnya beda pasti dengan nuansa vokal yang lebih cenderung rendah sama high note yang kayak gitu guys. Lanjut. Wow. Jadi ini Baekhyun salut banget gue. Teknik produksinya gue salut banget guys. Makanya di sini kan musiknya nggak cenderung berisik guys ya, lebih cuman ngeritem lah guys. Jadi di sini Baekhyun ya shine through banget melalui vokal-vokal dia yang gue udah tahu banget dia teknisnya dan gue di lagu ini gue mulai sadar bahwa Baekhyun tuh punya dynamic range tuh yang luas banget guys. Maksudnya secara range vokalnya tuh luas, lebar banget guys. Dia bisa suara yang middle sampai yang high banget gitu. Gila ya. Gokil. Gokil guys. Tuh musiknya nggak terlalu banyak instrumen soalnya guys. Wow. Delay-nya tipis ya, ada ya. Feedbacknya juga lumayan banyak. Habis? Oke habis guys. Gue pause dulu guys. Gila guys ya. Ini gue bahas musik, ini musik lebih statis guys ya. Cuman beberapa sedikit di boost dan ini cenderung lebih nggak terlalu stereo. Dia jadi lebih sempit guys. Ibaratnya mixingnya tuh nggak terlalu lebar. Seperti biasanya gue dengar EXO itu kan lebar-lebar banget. Band-band lain lah kayak pop lain. Ini cenderung lebih mono. Kenapa? Ini menurut gue ini lebih fokus ke vokal guys. Karena vokalnya notasi banyak banget yang terlibat. Ini bisa 3 oktav, 4 oktav, bahkan mungkin 5 oktav. Gue nggak pakai keyboard, gue nggak pakai gitar, jadi gue nggak tahu nih berapa oktav yang dipakai kayak masih Baekhyun ini guys. Ini teknis juga secara vokal ini juga gila sih guys. Maksudnya memang gue bukan vokalis tapi gue bisa rasain dia punya effort dia untuk pas posisi rekaman guys. Itu karena kalau misalkan di dapur rekaman biasanya itu akan ketemu yang namanya mikrofon yang ngambil itu bisa beda-beda guys. Kayak misalkan gue begini udah berubah nih, gue dikit-dikit berubah aja itu udah berubah guys secara frekuensi, secara kompresor karena kompresor nih kayak misalkan gue jarak aja guys, gue mempengaruhi kompresor tuh kayak ditahan sama angin itu kayak dikompres suara gue sebenarnya kayak. Jadi si Baekhyun ini intinya gue mau bilang Baekhyun tuh punya teknik vokal yang luar biasa guys, skillnya luar biasa. Secara miking dia udah tahu kayak gue pernah bilang operator tuh pengen mentah yang bagus dan Baekhyun bisa translate itu melalui mikrofon dengan pengetahuan dia secara udah lama ya dia dari EXO sebagai penyanyi guys. Dia tahu nih guys, oh ini harus dikompres suara gue secara manual, kompresor udara guys. Jadi akhirnya mungkin dia sedikit miking, sedikit dia suaranya nggak terlalu diemosin di bagian sini dan segala macam. Gue tahu mungkin ada vokal director juga, nggak tahu mungkin apa Baekhyun sendiri jadi vokal director, tapi yang pasti ini album ini pecah guys. Album Baekhyun yang Bambi ini gila sih, maksudnya secara vokalnya guys ya, aransemen itu menurut gue lebih dewasa dan tone-nya itu juga nggak terlalu mayor-mayor banget guys ya, tapi lebih dark tone, audionya juga lebih dark dikit menurut gue guys. Oke guys, thank you for watching guys. Gue kebanyakan ngemeng, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys, untuk bantu gue juga lebih semangat untuk react. Thank you for watching, bye bye, ceplok.